Baik, bismillahirrahmanirrahim, kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan kakak-kakak yang lain masih dalam proses masuk ke dalam bergabung dengan kita semua. Seperti biasa, Kak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kami minta kepada salah satu peserta untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan, Kak, siapa yang bersedia, Kak? Kak Edo lah, Kak Edo. Siap. Nah, ya, lanjut Kak Edo. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kakak-kakak semua untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Kalau lebih baiknya kita awali dengan berdoa agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar dalam waktu 1 JP ke depan hendaknya. Itu mari kita sama-sama berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih kakak. Kita pulangkan kepada kakak fasilitator. Baik, terima kasih Kak Edo yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan proses pembelajaran Zoom meeting kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi oleh Allah dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Enggak PI. Terlempar fasil tadi, Kak. Pelaksanaan PGP, pelaksanaan program awak kok. Oh iya. Oh, angkatan berapa? Mana? Titik 3. Masih mute, Kak. Kak Bismil. Dan modul 3.3 mengalami terlempar, Kak. Izin, Kak. Minta maaf, Kak. Jaringan kau lagi sakau. Record udah oke. Okay. Baik, kita mulai saja kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan hadir dan berkumpul dalam tatap maya kita yang kelima. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang Islamiah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah kakak-kakak semuanya, sebelum kita masuk
ke dalam pembelajaran hari ini. Saya meminta kepada Bapak, kakak-kakak semuanya, kalau bisa rating dari 0 sampai 10, berapa kira-kira semangat belajar kakak semuanya hari ini untuk kegiatan kita Zoom pada siang hari ini. Silakan dibuat di kolom chat Kak, berapa dari 0 sampai 10, berapa sih kira-kira angka yang Bapak kakak-kakak tuliskan untuk pembelajaran kita siang hari ini. Silakan Kak. Dari 0 sampai 10 ya Kak ya. Kesiapan belajar kakak hari ini kira-kira berapa kakak? Kak Aat 8. Oke kakak-kakak yang lain berapa? Kira-kira dari 0 sampai 10. Kita 1 JP. Ya, oke. Kak Bur 6. Oh, Kak Nila 8. Kak Leni 8. Kak Aat. Kak Rahminda. Kak Rahmi mana? Kak Faisal. Coba kakak pilih salah satu angka. Kesiapan belajar kakak kalau bisa dilihat dari rating 0 sampai 10 berapa gitu. Nggak ada yang 11 ya kak ya? Oke, ini menarik nih. Semuanya kebanyakan 8, tetapi Kak Bur ada 6. Izin Kak Bur, kenapa sih 6 gitu? Silakan. Ya, betul Kak Bismil, 6, pilih 6. Iya, coba Kak Bur, jelaskan sedikit Kak Bur. Kenapa pilih 6 ya, Kak Bismil? Oh, karena di situasi sekarang ini yang di Payo ini, kenapa? Mungkin situasi daerah saya ini, Kak Bismil. Saya memilih 6. Karena saya sekarang ini mungkin di kondisi tubuhnya kurang fit, ya Kak Bismil. Mungkin itulah Kak Bismil. Kurang hanya fit. Dipilih 6. Siap. Ya, terima kasih Kak Bismil. Terima kasih Kak Bur ya. Ya agak menarik ya. Kenapa sih 6 Kak Bur? Karena faktor kesehatan dan faktor usia itu tidak bisa didustakan ya Kak ya. Apalagi di negeri atas awan agak dingin nak Kak. Ya agak dingin, apalagi di Payo, di puncak Payo. Ada Kak Edo tadi nak talak di kopi diri Kak Bur. Ada taluk di kopi dah Kak Bismil. Tadi Kak Edo ada raise hand kalau nggak salah. Berapa Kak? Open mic Kak Edo. Tadi mau izin gabung kembali, tadi sempat terlempar Kak. Oh ya lah, terlempar loh. Oke Kak Edo, silakan. Berapa sih angka kira-kira semangat belajar Kak Edo untuk hari ini? Ada 8, ada 6. Di angka berapa gini Kak? Dan ratingnya dari angka 0 sampai dengan angka 10, kira-kira Kak Edo memilih angka berapa untuk semangatnya Zoom kita ini gitu? Oh, kalau untuk bisa serangan saya pilih angka 8 sekarang Kak. Standar ya, angka 8. Alasannya gimana Kak? Ya, karena udah nungguin jadwal dari jam 12 tadi Kak. Nah, yang 2 lagi 9, 10 itu ada faktor-faktor lain yang membuat kurang maksimal, maka dipilih angka 8 hari ini Kak. Tapi Kak Edo kan lain tak berkureh, dia mau dapat petang lah. Job lain sedang ada ya. Jangan sampai bisa Kak. Bisa yo nah tapi Edo ya. Oke kakak-kakak, terima kasih kakak. Mudah-mudahan kita maksimalkan waktu 1 JP ini 40 menit. Kita gaskan, kita kencangkan sebut pengalaman kita untuk kegiatan kita siang hari ini. Baik, izinkan saya bacakan apa sih kegiatan kita hari ini. Kakak-kakak kemarin dari modul 1.1 itu sudah membuat berbagai macam refleksi dirinya masing-masing. Setiap modul itu kakak-kakak telah memberikan
refleksi yang sesuai dengan pemikiran kakak-kakak sendiri gitu. Untuk saat ini modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Seperti biasa Kak, izinkan saya kembali untuk kesepakatan bersama untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon saat kita setelah bicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu kita saat bersama ini, memaksimalkan fitur chat. Ketika mengajukan pertanyaan, saran dan kritikan, klik raise hand. Terus izin saya itu yang penting rekod kita terpenuhi nantinya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan ini, guru-guru akan mampu bersikap reflektif sebagai guru PJOK. Sehari-hari gitu. Modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta itu diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan padamu. Yang kedua, implementasi menulis refleksi yang berbeda-beda. Itu sedikit capaian yang akan kita kan dalam modul refleksi kita. Adapun agendanya, nanti kita menganalisis tulisan-tulisan refleksi yang telah kerjakan sebagai tugas sebelumnya. Kedua, berbagi hasil yang telah kakak-kakak kerjakan. Dalam analisis tulisan kepada kakak-kakak saya pribadi, nanti ya, kita telah mempelajari berbagai macam model-model refleksi, terkhususnya refleksi pada pembelajaran PJOK kita, refleksi Morton dan refleksi framework Gibbs yang sudah kita lakukan penjelasannya, dan saya yakin kakak-kakak semua telah memahami tentang refleksi yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya. Pertanyaan kayak gini, mengapa sih kita itu perlu melakukan refleksi? Apa itu perlu melakukan refleksi diri? Silahkan kakak salah satu atau beberapa orang yang bisa menjelaskan mengapa kita perlu melakukan refleksi ini, Kak. Silahkan raise hand, Kak. Kak Aat lah, Kak Aat yang agak cerah nih, kan yang stay. Coba Kak Aat, bisa nggak Kak Aat, mengapa sih kita bisa melakukan refleksi itu, Kak? Kak Aat, silahkan Kak. Ya, Kak. Refleksi digunakan untuk memperbaiki, memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk mengoreksi lah, jadi ada untuk membandingkan. Menurut pendapat saya.
Iya benar Kak. Betul Kak. Oh, terima kasih Kak Aat. Oh, jadi Kak Aat mengatakan memang refleksi itu kita membandingkan apa sih kesalahan yang kenapa kita itu harus merefleksi. Oke, Kak Budi, silakan Kak Budi. Terima kasih. Refleksi menurut saya itu refleksi itu kan cerminan, bercermin dari apa yang telah kita lakukan, apakah telah sesuai SOP atau belum. Sekian saja, terima kasih. Kak Budi. Lanjut Kak Meli. Apa sih pandangan Kakak mengapa kita harus refleksi ini Kak? Terima kasih Kak Fasil. Kenapa kita harus refleksi? Yang pertama itu tujuannya itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Termasuk di situ evaluasi diri kita sebagai guru, kemudian identifikasi kekurangan kita, kemudian inovasi. Yang kedua itu pemahaman yang lebih mendalam terhadap siswa kita. Yang terakhir itu refleksi itu untuk pengembangan profesionalisme kita sebagai guru. Itu sih Kak sejauh ini. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Meli. Oh, Kak Teja ya. Silakan Kak Teja. Open mic dulu Kak Teja. Open mic Kak. Kak Teja, Kak kedengaran Kak? Nggak kedengaran Kak Teja? Ada bagus. Gimana kakak yang lain atau saya aja yang nggak Kak Teja ini? Apa ini? Sama nggak kedengaran Kak? Speaker tidak tabacu. Pakailah headset lah Kak Teja. Speaker ini akan naik nama. Oke Kak Teja mungkin Kak Teja bisa memanfaatkan fitur chat aja Kak Teja. Nanti siapa ya? Ada kakak-kakak yang lain yang mau merefleksikan diri? Apa sih mengapa kita itu perlu melakukan refleksi? Mau dicoba lagi Kak Teja? Oke, lanjut. Kami semuanya Kak Teja, mungkin Teja mitra komputer. Kan refleksi Kak Bor. Kak. Oke, kita lanjut aja. Oke, itu dari pernyataan Kak Meli, Kak Budi, Kak Aat. Memang penting
bagi kita, khususnya sebagai guru PJOK, merefleksi apa sih kelemahan-kelemahan kita atau kelebihan kita saat melaksanakan pelajaran selama ini, apakah sudah sesuai dengan SOP ya, yang dibilang Kak, apakah sudah sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru PJOK. Pertanyaan kedua, Kak, mengapa kita sebagai guru itu penting untuk melakukan refleksi? Pertanyaan pertama tadi hampir sama ya, mengapa kita melakukan refleksi? Yang kedua, mengapa kita sebagai guru itu penting untuk melakukan refleksi? Silakan kakak yang mau raise hand. Mengapa kita itu sebagai guru penting untuk melakukan refleksi gitu? Kalau tadi, mengapa kita melakukan refleksi? Oke, silakan Kak Bur. Saya akan mencoba menjawab apa yang telah disampaikan Kak Fasil. Kenapa kita sebagai seorang guru perlu merefleksi diri kita ya, Kak Fasil? Kak. Iya Kak, silakan. Oh ya, baik. Menurut saya, kenapa perlu refleksi terhadap diri kita saat mungkin setelah kita melakukan pembelajaran? Ya, menurut saya pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman kita atau diri kita. Artinya kita bisa mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan sikap kita terhadap situasi tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya dapat mendukung pembelajaran yang berkelanjutan. Artinya apa? Kita bisa merefleksi pembelajaran dari pengalaman, baik itu kesuksesan atau kegagalan kita di dalam pembelajaran. Mungkin itu yang pendapat saya, kakak semuanya. Saya kembali ke Kak Fasil. Oke, terima kasih. Nah, dari jawaban kakak kita yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ya Kak. Kakak-kakak bisa menggunakan Jamboard. Aplikasi Jamboard pernah melakukan, kakak-kakak guru Penggera atau Kak pernah melakukan apa? Belum. Belum Kak. Ya gini aja Kak. Kita coba atau kita manfaatkan aja fitur chat Kak. Kalau kita coba berarti kita mulai dari awal untuk belajar untuk melakukannya. Tetapi kalau kita menggunakan fitur chat, kalau chat aja, kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Gimana? Silakan, ada yang bisa memberi saran apakah kita akan menggunakan Figma dalam menjawab ini atau menggunakan fitur chat saja? Ini sama aja Kak. Menurut pendapat saya Kak Bismil, ya ada apa-apa di fitur chat tuh Kak. Di fitur chat ya Kak. Oke, ada kakak-kakak yang lain? Aja dengan kolom chat aja kita Kak. Aplikasi ya, aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran Zoom seperti kayak gini. Jadi
kalau seandainya, ini menurut saya ya, ini ada yang resen. Menurut saya, kita mending mencoba menggunakan kolom chat biar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang sebelumnya, terkadang kita tidak semuanya menggunakan laptop dalam kegiatan Zoom meeting ini. Iya ya Kak Aat ya. Kak Aat sepertinya pakai handphone aja kan gitu. Dia terkendala kan gitu. Nah, jadi dengan HP nanti susah gitu. Jadi Kak Aat tidak bisa bergabung nanti kalau menggunakan Figma tersebutnya. Jadi keputusan kita untuk kali ini, lain kali atau saat kita luring kita mempelajari aplikasi-aplikasi menggunakan saat Zoom meeting ini. Oke Kak, sekarang kayak gini. Ini kan ada 6 pertanyaan Kak. Masing-masing kakak itu menjawab buat nama, misalnya Kak Aat ya, Kak Aat. Bagaimana pertanyaan nomor satunya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kan kakak membuat tugas kemarin, ada sekitar tiga udah membuat tugas kan. Bagaimana sih ini? Kapan biasanya saya menulis refleksi itu? Apa saja yang saya tulis kayak gitu? Coba kakak buat memanfaatkan kolom chat aja semuanya kak. Berdasarkan pertanyaan nomor 1 kita bahas kayak gitu aja. 6 poin ini kita tuntaskan hari ini. Masing-masing kakak. 6 ini kita selesaikan, itu udah habis. Kita cuma gitu. Bisa. Bisa kak? Masing-masing kakak menjawab pertanyaan. Gimana kak? Insya Allah bisa. Nah, oke, siap. Oke, silakan kak. Kan di layar kakak kan nampak jelas kan pertanyaannya kak? Nampak jelas kak? Jelas. Ya, pertanyaan nomor 1 aja kita sepakat semuanya dulu kak. Pertanyaan nomor 1. Oke. Satu aja. Bagaimana saya menulis selama ini refleksi diri kita masing-masing ya kak ya? Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya kakak itu menulis refleksi kakak itu, dan apa saja sih yang tulis saat membuat tugas refleksi itu? Itu aja kak. Silakan dibuat di kolom chat. Pertanyaan nomor 1 ini sekitar 5 menit aja ya kak. Nggak sah sampai 5 menit lah. Kan buat kak. Pertanyaan nomor 1 aja kita sepakat. Jangan dilibas saja semuanya kak. Yang 1 aja kita isi di kolom chat aja kak. Jangan lupa buat namanya ya kak. Silakan 5 menit ya kak ya.
Apa sedang Zoom meeting ya, itu ya nak. Nah, itu main di. Oke Kak, udah Kak? Kak Nila, Kak apa nih? Oh soalnya Kak Nila, Kak Aat, Kak Aat, Kak Budi, Kak Leni. Kakak yang lain gimana Kak? Atau Kak Bur langsung Kak Bur? Belum Kak, Belum. sedang Kak? Lanjut. Sedang. Kak Bismil. Kak Aat, Zoom masal Kak. Ya. Kami bertim, Kak. Belum selesai Kak Bismil baca tuh. Sampai selesai baca Kak. Itu bukan soalnya saja. Ada jawabannya. Ada jawabannya Kak. Ya Allah. Sorry, maafkan diriku Kakak Nila. Aku maafkan. Tapi tidak boleh diulangi lagi ya. Maaf Kakak. Inilah soal saya macam kan Kak Meli, Kak Nila, Kak Teja. Oke, kita baca satu-satu ya Kak. Kak Aat. Saya tidak pernah melakukan penulisan dalam refleksi dalam penyelesaian. Kenapa? Saya memakai sistem diskusi karena beberapa rekan satu sekolah juga mengikuti kegiatan PKG Kak, bukan UKG Kak. Iya. Nah Kak. Jadi saling ingatkan dan saling support dalam setiap penyelesaian tugas. Oke, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang PKG ya Kak. Kak Meli, saya refleksi ketika proses pembelajaran sudah selesai, biasanya yang saya mengingatkannya dengan proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini sebagai guru kita, agar kedepannya pembelajaran mencapai dengan baik. Mengaitkan ya Kak ya. Kak Budi, saya setiap pelajari modul yang dipelajari dan melakukan refleksi setelah melakukan JMAT bersama fasil dan yang ditulis mengenai proses pemahaman modul. Nah, Kak Budi ini cepat sekali membuat tugas selalu nih. Tinggal ada Kak Budi. Orang sampai ibu nak Kak. Kak Leni, saya menulis refleksi dengan mencantumkan apa yang isi materinya, apakah berpengaruh atau tidak. Refleksi biasanya dilakukan setelah pembelajaran. Yang ditulis itu apa pengaruh hasil dari pembelajaran Kak Teja. Setelah membaca modul agar dapat membantu untuk mengevaluasi diri sendiri dan mengetahui keberhasilan dan kekurangan selama proses pembelajaran ini. Kak Bur, wow.
Kak Buri ini satu membuat ringan kesan tiap modul. Dua, kita harus merefleksikan diri kita sendiri, menganalisis rencana tindak lanjutnya, seleksi tulis setiap selesai sesi pembelajaran atau per minggu. Apa yang ditulis, pemahaman baru, perasaan selama proses pembelajaran, tantangan yang dihadapi, dan rencana perbaikan. Kok guru SMP 1 di ruang keramatnya surang-surang ya? Amatnya tuh Kak Botak. Tamu-tamu materinya. Oh, Kak Edo belum lah ya? Kak Edo. Dan nama kolom chat ada Kak A. Sesuai dengan kelemahan Kak, tidak mau kolom chatnya untuk ditulis, silahkan raise hand Kak, bersuara lisan saja Kakak menanggapi pertanyaan nomor 1 Kakak. Silahkan. Spesial Wak ya. Nah, spesial. Oh, nak ada narumi dewa Kak. Lanjutkan saya Kak. Tadi hendak Kak. Silakan Kak Edo. Berdasarkan pertanyaan nomor 1 Kak. Kok gak pamaleh menulis sama mencatat Kak Edo kok mah? Nak nama apa kok main hitam-hitam sih kalau mencet Wak. Lanjutkan okay. biasa. Mati lampu lah. Baik Kak, terima kasih. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3. Saya akan coba menyampaikan secara langsung menanggapi pertanyaan nomor 1 ini yang pernah saya lakukan di dalam pembelajaran. Yang pertama, saya melakukan refleksi ini kebiasaan secara lisan Kak. Jarang saya melakukan refleksi yang menulis langsung merefleksinya langsung dari diri saya sendiri terhadap pembelajaran yang dilakukan, dan juga melakukan refleksi bersama siswa, dan suatu ketika pernah melakukan refleksi dengan teman rekan sejawat yang melihat saya mereka melakukan pembelajaran. Kalau dengan siswa yang pernah saya lakukan, refleksi itu bisa diungkapkan dalam bentuk pesan, kritik, aspirasi, kadang dari ekspresi yang dimiliki oleh siswa menanggapi pembelajaran yang sudah dilakukan itu Kak. Oke Kak. Ada tambahan lain Kak? Kak Edo sedang mengasuh. Karajo awak bang Mbak Alai. Sambil-sambil nih. Oke. Berarti berdasarkan pernyataan Kak Edo tadi, sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya Kak Edo, pembelajaran yang berdasarkan refleksi framework Burton dengan framework Gibbs. Yang mana yang biasa Kakak lakukan nih Kak? Yang Burton atau Gibbs Kak? Karena ada Kak, mana Burton Kak? Ya kalau yang Burton itu lalu apa? Apa? Enggak ada Pak. Kak Edo ke lama lu nanganya ngecek Kak Bismillah. Rancak nak tahu Pedo daripada sok tahu nak Pedo. Tu bagus tu Pedo. Suai. Lupa apa nama Burton yang Gibbs tu enggak yang untuk apa tu kaki patah tu. Sana awak dengar Pedo lewat tanya dia nak. Dia nak tahu doang itu. Daripada sok tahu nak Kak. Apa tu daripada sok tahu dak bawa channel sebenarnya cek bodoh dah. Senang lah Kak Edo. Kak Fasil, skip saya pertanyaan Kak Fasil, kau ulang baca dek. Apa jawab lah. Oke. Yang penting jujur. Betul. Beko terakhir Wak minta tolong simpulkan saya dek Kak Budi sudah Beko Kak. Baik Kakak.
berdasarkan pernyataan dari Kak Edo tadi, berarti Kak Edo menggunakan kedua-dua model refleksi yang digunakan seperti Burton dan Gibbs. Sekedar kita mengingat dan mengulang kembali ya Kak ya. Refleksi yang sering digunakan dalam pembelajaran itu biasanya Burton. Apa yang telah dilakukan, yang what, so what, dan no what itu Kak. Apa yang telah dilakukan, lalu apa yang akan dilakukan. Setelah itu, sekarang apa sih yang akan dilakukan setelah kita mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan kita yang kita laksanakan pada pembelajaran PJOK. Kalau sesuai dengan model refleksi Gibbs, itu sudah mencangkut dengan menggambarkan secara detail apa yang terjadi selama kita melakukan pembelajaran. Lalu kita merefleksikan seperti Kak Edo mengatakan tadi, memberikan umpan balik atau menanyakan kepada peserta didiknya berdasarkan perasaannya apakah dia senang ataupun kecewa dan sebagainya. Lalu ada evaluasi, yang keempat ada analisis, yang kelima ada menyimpulkan, dan yang keenam itu ada rencana tindak lanjut. Yang lebih detailnya biasanya refleksi model Gibbs ini yang dilakukan membuat refleksi ini lengkap dan terarah tujuan untuk kedepannya kayak gitu. Oke Kak Edo, terima kasih dengan walaupun fitur chat berarti sehari kini iya ndak Kak pengguna fitur chat Kak Edo dari mana? Nggak bisa deh pengguna no Kak Awa tuh dengan biru-birunya ya Kak. Itu lagi Kak Edo saya yang memupuhkan 6 soal kok gini kok. Mau siap tolong baca Kak. Aman Kak? Oke, lanjut Kakak. Ada nggak salah satu atau salah seorang dari kakak-kakak sekalian yang mau menjawab pertanyaan nomor 1 secara lisan Kak? Ini Kak Bur lah Kak Bur. Ini lengkap ini Kak. Masih Kak Bur? Oh ya masih. Masih lanjut Kak Bur. Ini lengkap nih Kak Bur nih. Oh. Detail Kak. Oh gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya dan Kak fasilitator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab dengan lisan pertanyaan nomor 1. Dan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Yang pertama, menurut saya, mungkin ini saya kutip juga teman-teman. Yang pertama adalah menuliskan ringkasan setiap modul. Artinya apa? Setiap poin-poin penting dari setiap modul itu kita catat. Kemudian untuk selanjutnya kita pelajari dan baru kita lakukan. Kemudian yang kedua, merefleksi diri kita sendiri. Saat kita melakukan pembelajaran, tanyakan pada diri kita, apa yang saya pelajari? Bagaimana perasaan saya tentang materi ini? Apa tantangan yang saya hadapi di dalam pembelajaran tadi? Yang ketiga, menganalisis. Menganalisis artinya menggali lebih dalam mengapa materi itu penting. Bagaimana cara kita menerapkan dalam konteks pendidikan PJOK. Mungkin itu Kak Bismil. Oh baik, terima kasih Kak. Detail ya Kak ya. Memang berurutan semuanya yang dilakukan oleh Kak Bur. Mulai dari mencatat ringkasan modul yang telah dipelajari, terus bertanya kepada diri sendiri, merefleksikan diri kita sendiri, apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang dituntut oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga itu menganalisis pembelajaran yang dilakukan selama ini, dan yang keempat itu melakukan rencana tindak lanjut. Baik Kakak, terima kasih dengan jawaban-jawaban Kakak yang telah berpartisipasi baik dalam kolom chat maupun secara langsung. Selanjutnya yang kedua Kakak, bagaimana sih perasaan kakak-kakak selama saya
selama kakak itu menulis refleksi. Bagaimana perasaan kakak selama kakak menulis refleksi? Apa sih yang muncul di pikiran setiap kali kakak harus mulai menulis refleksi itu? Ini kak, refleksi ini tergantung dengan diri kita sendiri kakak. Ada yang kadang tugas jadi itulah merefleksikan diri kak. Apa perasaannya gitu? Sesuai dengan apa yang dirasakan kakak. Silahkan fitur kolom chat. Kakak semuanya menjawab pertanyaan yang kedua ini kak. Bagaimana perasaan kakak saat melaksanakan atau menulis refleksi? Apa sih yang muncul di pikiran setiap kali harus menulis refleksi ini kak? Silahkan sesuai dengan jujur dan sejujur-jujurnya kak. Karena jujur itu. Oke, silakan Kak Budi, jawab Kak Budi. Jujur sejujur-jujurnya itu Jujur tergantung mood, situasi, kondisi, dan lain-lainnya. Terkadang ya kadang banyak malih pada indah kita. Sekian, terima kasih. Banyak malih atau indahnya gitu. Itulah jujur mendakaan. Itu yang penting. Jujur dari lubuk hati yang terdalam. Oke Kak Edo, silakan. Terima kasih Kak. Soalnya ya pengen jadi orang nomor 1 jawab soal nomor 2 tapi dulu ada Bang Budi nih Kak. Awak cik bendera sama saya bunyi gitu. Izin Kak fasilitator daripada lama-lama lo menjawab itu ketibul giliran awaknya. Kalau berbicara tentang perasaan ketika kita sudah menulis refleksi, yang pastinya yang ada dalam pikiran kita yaitu bagaimana ke depannya kita bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran kita berdasarkan apa yang setelah kita lakukan sebelumnya. Nah, di dalam penulisan refleksi tersebut tentunya kita dapat menyadari kelemahan apa yang kita temukan, dan tentunya di saat itu juga kita akan memikirkan gimana pembelajaran itu akan jauh lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan. Alah di duluan dek Bang Budi nak Kak Edo. Oke, silakan kakak-kakak yang lain boleh fitur chat Kak. Ini ada laporannya juga Kak. Ini siapa ini? Kak Burlian Ahmadi menyatakan saya sebagai pendidik apa yang perlu diperbaiki dan membantu melihat situasi dengan lebih jernih. Meskipun terkadang memunculkan perasaan campur aduk antara bangga dan keinginan untuk terus memperbaiki diri. Apa yang harus saya tulis? Awalnya saya merasa bingung tentang apa yang perlu dituliskan. Pikiran ini normal sebagai seorang manusia, terutama ketika tidak yakin dengan apa yang paling penting untuk direnungkan, dan memulai dengan pertanyaan sederhana seperti apa yang sudah saya pelajari bisa membantu menentukan saya. Bahasa Kak Bur koyo saja dan rasa-rasa berbicara jo dosen lah iyo. Kak Bur. Iya Kak Bis. Rasa-rasa mengecek jo dosen nak Kak Bur. Ada betul ada Kak Bis. Iya, penjelasannya koyo angkat tangan nak gitu ah. Lebihlah dari itulah saling berbagi, kita mempunyai kelebihan dan kekurangan kita masing-masing nak Kak. Tapi tidak terlepas dari itu, dari kelebihan dan kekurangan kita itu yang membuat kita sebagai guru PJOK ini semakin melejit nantinya ya Kak. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. 2 menit saja ya Kak ya. Sekedar kakak mengetahui ya Kak ya. Pembelajaran kita ini selama 45 menit. Ataupun selama durasi kita melakukan pembelajaran, semuanya itu direkod kakak gitu. Saya pribadi selalu memasukkan hasil dari rekaman ini ke YouTube. Kakak bisa mungkin kakak tidak bisa melihat ya karena itu pribadi ada SOP-nya, tidak boleh dipublikasikan ternyata kayak gitu. Makanya keaktifan kakak-kakak sangat berpengaruh terhadap pembelajaran kita nih kakak, walaupun hanya sekedar menulis di kolom chat saja kayak gitu. Jadi kakak-kakak yang belum raise hand atau berbicara silakan memanfaatkan fitur kolom chat ini Kak.
Wah, caru Kak, wah belum cek apa namu Kak. Ya, tapi Kak lebar suara Kak. Itulah semua pembelajaran anak Kak. Alhamdulillah, makasih Kak. Kak Budi tadi kalau berbicara kayak gitu kan. Itu makanya kalau seandainya kita kan ini sama-sama belajar Kakak gitu. Enggak harus saya sama mungkin sama Kak Budi, Kak Edo kan juga malas dalam ngetik-ngetik itu Kak. Mending langsung aja berbicara kan. Tapi ketika disuruh berbicara, nggak ada yang mau Kak. Itu tersinggung Kak Budi. Kak Budi itu dek malah ngetik nak Kak Gonyo ngecek. Awak kalau ngecek lah namu orang. Oke Kak Aat. Kak Aat lah rati bibi nak ngecek lah tu ngecek. Kawan Zoom di kokonya suara bikare sedo ya. Kolom chatnya kan belum diisi tuh. Silakan Kak Aat bersuara Kak Aat. Kok guru SMP saya melejet mah? Guru SD, guru TK, guru SMK mana nih? Kakak-kakak TK. Kalau hari Sabtu guru SMP lagi PMGMP mah Kak pasti ya. Kalau kini kok jam latih upacaranya Kak Edo. Tapi kami minta istirahat sebentar lo. Carian jalan loh. Iya. Biasanya kalau hari-hari yang Senin sampai Selasa Rabu tuh Kak Nila tuh lah bagian Kak Nila, Kak Rami lah bagian tuh kan. Kok hari-hari ke belakang kok lah berbagi semua banyak ya kelas kada. Kok Kak Nila ndak ada muncul-muncul jak tadi dah. Kak Rami ndak lah muncul-muncul biasanya tuh. Sedanglah mulai mencuci Kak. Isi gosok. Iya, lagi gosok. Kak Meli mana Kak Meli? Kak Meli masih enggak Kak? Halo Kak Meli. Lain masih aja Kak. Oh, silakan Niola mendengar suara Kak Meli ya. Silakan Kak Meli menjawab pertanyaan dari yang nomor 2 Kak Meli. Kak Teja. Merupakan satu proses bagi diri sendiri. Terima kasih Kak Fasil. Izin Kak, aku sudah lama mengasuh sudah delok Kak. Perasaan setelah menulis refleksi ya Kak. Langsung gelas kosong lah rasanya Kak. Gelas kosong, maksudnya gelas kosong. Berarti selama aku ilmu awak masih sojong buku mana baru gitu Kak. Itulah perasaan awak. Oh, berarti pesimis ya Kak? Pesimis ya, Kak? Bukan pesimis, terus awak orang optimis, orang olahraga aku marah Kak. Orang olahraga aku kirpat, cuman setelah menulis refleksi kok deh Kak kan rasanya ilmu awak dan kok baru gitu. Itu perasaan awak. Setelah refleksi kok lebih adu peningkatan rasa dalam proses pembelajaran awak. Oh, tanya cek Kak Meli, apakah sebelumnya Kak Meli itu melakukan refleksi? Kak Meli, apakah sebelumnya Kak Meli ini melakukan refleksi terhadap pembelajaran Kakak sendiri, Kak? Masih mood, Kak? Kak, refleksi. Kok anak mengadui izin sebentar Kak. Jadi siap. Pandai ya Paknya. Kak Aat, Bang Teja, Kak Teja, aku nak tanggung nak mengecek kini sebenarnya balah, headset rusak. Suara nak sampai. You si bisu berasian saya kini. Taratua lain tidak. Oke Kak Teja, cek Kak Teja apa? Merupakan suatu proses bagi diri sendiri untuk mengintrospeksi diri sendiri dan melihat sejauh mana saya bisa menyampaikan materi kepada peserta didik. Kak Aat bingung, terkadang sulit untuk memulai karena terlalu banyak pikiran yang akan dituangkan. Terlalu banyak pikiran yang dituangkan. Banyak tuh yang model Kak Aat.
Dan modelan baca. Calik je gaya guru TK majan raso-raso nak memakai gaya nyolo tepuk tangan awak kan. Calik gaya guru matematik menarang konsentrasi hari raso-raso nak memakai itu lo anak ko ya. Jadi balik sisi kita mengajar, kita juga belajar. Karena kenapa? Karena semakin ke depan banyak perubahan-perubahan. Kadang anak kau lebih santiang daripada awak lah. Dalam segi IT mereka tugas awak nak sampai ke situ, hanya sampai dinyo menelaah sampai ke situ kan lewat IT mereka. Jadi awak harus refleksi diri, pengen merubah secara lebih baik, bahasa cara remaja yang lebih baik, awak pakai trik yang lebih baik yang kita pakai untuk esoknya. Hari esok lebih sebagusnya hari esok lebih baik daripada hari ini kan itu. Benar sekali Kak Aat. Ketek padi seterempak dah. Mantap mana Kak Aat. Oh, ada yang resihen Kak Rahminda deh muncul guru TK kiranya. Lanjut Kak Rahminda. Mungkin tadi mau memberi reaksi tadi ya Kak ya. Cuman, siap tekan nggak? Ya. Perasaan saya mungkin saya katakan perasaan saya selama ini saya menulis refleksi, saya sangat termotivasi sekali menjadi guru PJOK dan saya sangat berterima kasih juga karena sudah bergabung dengan komunitas ini. Jadi saya di sini semakin termotivasi untuk menjadi guru yang menyenangkan dan senang sekali berbagi kepada teman-teman di sekolah bagaimana guru PJOK ini gitu Pak. Saya menyadari juga gimana cara mengajar anak TK yang bagus, udah dapat ide-ide dari bapak-bapak, dari kakak-kakak semuanya. Gitu. Misalnya cara melempar bola, ada yang kakak bilangin kepada waktu diterangkan dulu, itu saya sangat termotivasi sekali gimana ya jadi guru PJOK yang baik. Ternyata kalau sudah bergabung di komunitas PJOK ini terasa menyenangkan sekali, luar biasa. Luar biasa guru PJOK. Mantap. Itulah guru PJOK nak Kak. Apapun masalahnya dia selalu ceria. Itu nambah ada itu contoh Kak Ad. Kak Ad ada nama pemusulik masalah satu lah Kak. Aman saja. Tapi kalau nyorantang pikiran masalah tak babala utak kelana Kak. Tapi bisa membawaan kayak nan rami nak Kak. Iya. Ada Kak Teja aku ceng se jo Kak Raminda jadi Kak Teja yang jadi guru TK. Nggak apa-apa kalau mau bapak mau kakaknya nggak apa-apa. Nggak kalau Kak Teja aku Kak Santiang jo anak muridnya entahlah tuan. Nggak pernah perang, jo galak supaya naci aja anak muridnya. Maka senang anak murid jo Kak Teja kan. Kalau ada do berangnya, ini yo galak sampai sesadolahnya. Pergilah ke TK Tunda Harapan Pak. Oke, atau siap cek aja ya. Entah tidak ngecek nih Kak. Oke, kita lanjut Kak. Lanjut aja ya, nomor 3. Hal apa saja yang menurut kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangannya Kak? Biasanya tantangan-tantangan apa saja yang kakak temukan saat merefleksi diri saat pembelajaran tersebut gitu? Silakan di fitur chat atau memanfaatkan raise hand untuk berbicara Kak, silakan. Hal apa saja yang menurut kakak lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi ini? Terus hal apa yang masih menjadi tantangan kakak saat melakukan refleksi ini Kak? Silakan Kak. Raise hand boleh, kolom chat boleh. Silakan Kak. Kak Rahmi lah nah, Kak Rahminda Kak Nila yang enggak terang ayat tadi ya. Le masih Kak Nila kalau le.
Kak Nila lah yang berbicara lah Kak Nila. Le kalau jadi membeli peluit Kak Nila untuk belajar PJOK di TK aku lah kau. Fluid ada, udah ada Kak. Allah mulai pakai fluid Kak. Tapi untuk drum band gunanya Kak. Oh, drum band dan pembelajaran aktivitas fisik olahraganya. Belum Kak. Di yang akan datang lah Kak. Oke Kak, silakan jawab nomor 3 Kak Nila. Dikit lagi Kak. Baik Kak. Coba ya Kak ya. Izin menjawab yang nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Kalau menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menuliskan refleksi itu, dengan kita menulis refleksi, kita lebih mengetahui, lebih memahami gitu ya, apa yang menjadi kekurangan gitu, menjadi kelemahan kita dalam apa yang maksudnya apa yang belum kita pahami selama ini gitu kan. Dengan kita menuliskan refleksi, kita bisa lebih mendalami gitu kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya jujur belum menuliskannya. Cuman saya menulisnya dengan memahami gitu kan, dengan memahami isi modul tersebut, modul yang 1.1 sampai 1.3. Saya mencoba memahami dengan membaca berulang-ulang gitu ya Kak ya. Membaca berulang-ulang, kemudian saya mengaitkan dengan yang sudah saya lakukan di TK gitu ya Kak ya. Oh seperti ini misalnya dengan diferensiasi gitu ya. Diferensiasinya seperti ini kalau diferensiasi PJOK gitu kan. Dengan mengikuti penjelasan dari kakak-kakak PJOK semua gitu. Jadi hal baik gitu kan, yang lebih baiknya gitu kan kita lebih ingin lebih tahu gitu kan dari yang sebelumnya kita belum tahu gitu kan, kita jadi lebih tahu gitu, mulai memahaminya gitu kan. Kemudian apa tantangannya? Tantangannya ketika kita menemui kesulitan, misalnya kalimat, misalnya ada materi, di dalam materi itu ada hal-hal yang sulit kita pahami, jadi kita susah memahami sendiri gitu. Tapi ketika kita diskusi seperti ini, mungkin itu bisa memperkuat gitu ya Kak ya, apa yang kita belum pahami ketika kita membaca modul sendiri gitu Kak. Jadi itu ya Kak ya. Jadi sebenarnya saya bingung juga kan sebelumnya di TK kan sekarang saya sudah mulai mengaitkan gitu kan dengan belajar dengan kakak-kakak semua. Oh ternyata selama ini yang saya lakukan di TK itu pengembangan motorik gitu kan, kegiatan-kegiatan fisik yang saya lakukan itu merupakan bagian dari PJOK juga gitu ya Kak ya. Cuman hanya saja belum programnya belum disesuaikan gitu ya Kak ya. Misalnya harus seperti ini gitu. Jadi yang sebenarnya PJOK itu yang penting kita seperti yang disampaikan oleh Kak Faisal kemarin tuh, kita guru TK kita itu bagaimana menyiapkan kegiatan tuh yang bisa mengajak anak untuk bergerak gitu ya Kak. Jadi selama ini itu sudah kita lakukan di TK gitu Kak. Ya, begitu mungkin Kak. Mohon maaf kalau ada salah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang salah ya Kak Nila ya. Enggak ada yang salah Kak Nila. Tapi Kak, apakah kegiatan program PKG ini hanya Kak Nila dan Kak Rahminda yang dari di kelas-kelas lain apakah ada Kak? Gitu. Ada satu orang lagi Kakak, ada kami bertiga dari TK, ada dari guru Kartika, TK Kartika 1, tapi nggak tahu kelas mana dia. Bukan di kelas ini. Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Oh. Iya, ada Ibu kelas 1 Fatmawati namanya. Iya. Oh, Ibu ya. Tapi beruntung juga sih kami Kak yang bertiga. Iya. Lagian mudah-mudahan yang berikutnya ikut teman-teman yang lain kan, menyusul teman-teman
TK lainnya gitu kan. Kita aja terkejut, alhamdulillah. Iya. Itu si yang di apa Kak, yang di Pamel Quran si Galang ya, Galang nggak salah, atau yang laki-laki satu-satunya kan? Iya. Kenapa sih Iya, yang Galang. nggak ikut gitu? Iya, Galang. Padahal identiknya dengan guru laki-laki lah yang kayak gitu kan, tapi nggak ikut atau tidak terjaring gitu kan? Mungkin kakak yang beruntung lah yang di TK ini yang dapat seperti itu. Oh iya, kebetulan kami waktu itu kan gini, sebelumnya juga nggak ini Kak, nggak tahu gitu kan, ada diundang di SIM PKB, ternyata waktunya sudah lewat gitu kan. Jadi kemudian diberitahu sama orang dinas kalau kami bertiga ini terjaring melalui dinas gitu kan, karena dari guru penggerak kayaknya gitu Kak. Kami ada berlima kan, cuma 2 orang lagi dia kepala sekolah. Jadi kan ini guru ya 3 orang yang terjaring gitu Kak. Berarti yang 3 orang di TK ini terkhusus yang sudah guru penggerak ya Kak? Iya, alhamdulillah sudah ya. Lengkap sertifikat Kak sedolah mah. Setahun lagi di plus sekolah lain Kak. Kita jalani saja Kak. Oke, terima kasih Kak Nila, Kak Minda, walaupun TK tetap semangat ya. Entah yole sanang babawu aja guru-guru olahraga atau tidak tahu anak Kak. Senang sekali Kak. Kami orang guru olahraga enggak jarang yang seriusnya Kak gitu. Kalau minta serius mungkin enggak ada yang non serius guru olahraga, tapi kalau guru olahraga kalau enggak adanya di sekolah Kak, langsung sekolah harinya Kak, percayalah Kak gitu. Ya, kelihatan. Oke. Kita lanjut Kakak, ada 3 pertanyaan lagi. Yang keempat, bagaimana sih Kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada gitu? Bagaimana Kakak menggunakan rubrik-rubrik penulisan refleksi? Jadi kan setiap melakukan refleksi itu kan ada rubrik yang harus diselesaikan atau ditemui dari setiap tugas-tugas Kakak gitu. Apa sih tulisan refleksi? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada kayak gitu? Silakan Kak. Kak Edo, Kak Aat, Kak Rami, Kak Meli, Kak Faisal, Kak Leni. Silahkan Kak, salah satu atau seorang Kak. Kakak yang saya berharap yang kakak yang belum bersuara lah Kak. Kak Faisal masih Kak? Kak Faisal? Oh, enggak. Kak Leni masih Kak Leni? Kak Leni Berta? Atau gini aja Kak, daripada kita gimana ya, acak-acak mencari orang, siapa yang Kakak yang bersedia saja Kak menjawab pertanyaan yang keempat ini Kak, silahkan. Silakan Kakak yang bersedia menjawab pertanyaan yang keempat ini. Bagaimana Kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Apakah sudah terkait atau sesuai dengan rubrik-rubrik refleksi yang telah dikerjakan gitu? Silakan Kak. Siapa yang bisa? Kak Bur silakan Kak Bur. Ini kayaknya udah lewat dari 45 menit kini sekarang kita Kak. Kita cuma 1 JP Kak. Ini udah 58 menit lebih nih. 1 jam lebih nih kita. Udah molor waktu kita Kak. Ya, terima kasih Kak Bismil dan kakak-kakak semuanya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 4 ya. Kak. Ya. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Menurut saya, bagaimana caranya? Tentu pertama,
kita harus memahami kriteria penilaiannya terlebih dahulu. Dengan cara membaca dan memahami setiap kriteria dalam rubrik penilaian refleksi tersebut. Kemudian fokus yang kedua, memfokuskan diri pada pengalaman yang ingin ditulis dalam refleksi tersebut. Yang ketiganya, bagaimana caranya, yaitu meninjau kembali rubrik yang ada, kemudian kita mengacu pada rubrik tersebut, penulisannya. Kemudian mencatat kelebihan dan kekurangan di dalam kita merefleksi. Selanjutnya merevisi refleksi yang telah kita tulis. Mungkin itu Kak Bismil. Oke Kak, terima kasih Kak Bur telah memberikan poin-poin bagaimana menggunakan rubrik itu. Yang terpenting rubrik yang diminta sesuai dengan refleksi yang telah kita buat ya Kak ya. Lanjut Kak, yang kelima Kak, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam kepada diri saya? Bagaimana seharusnya kakak-kakak itu bisa merefleksikan lebih baik lagi gitu? Keterampilan apa saja yang kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam terhadap diri kakak sendiri gitu? Silakan Kak, atau manfaatkan kolom chat. Nanti biar saya yang membacakan kayak gitu. Tuh kakak yang bisa resen. Bagaimana seharusnya kakak itu bisa menuliskan refleksi dengan lebih baik lagi? Terus keterampilan apa lagi yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam terhadap diri kakak-kakak itu? Silahkan Kak yang bisa raise hand atau mengisi di kolom chat. Udah 2 pertanyaan lagi Kak. Silahkan. Oke, Kak Nila ya. Mengikuti materi dengan sungguh-sungguh dan memahami isi materi, terus mempunyai keterampilan fokus dan hadir penuh dalam setiap materi tersebut. Oke, Kak Burlian dengan latihan. Amati pengalaman sehari-hari dengan lebih seksama, catat perasaan dan reaksi yang telah muncul. Terus tanya diri sendiri, apa yang telah dirasakan, mengapa saya merasakannya, dan apa yang bisa saya pelajari setelah itu. Baik Kak, kita lanjut aja ya Kak yang ke-6. Ini saya minta kepada kakak emang resen Kak. Apa yang bisa kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya gitu? Siapa ini? Kak Teja, silakan Kak Teja.
Baik, dah terdengar Kak Bismil? Alhamdulillah lah Kak Teja. Macam lihat Kak Nila aku semangat lah dia Kak Bismil lah. Pandai-pandai nak ya tadi ya. Ya okey. Mungkin tadi ada kesalahan teknis Kak Bismil. Aku lah sobok lah penyakit. Lain sobok penyakit ya. Lain Kak Bismil. Mana Kak Teja? Aduh lo tekan-tekannya tadi. Lu kolah dah. Okey, lanjut Kak Teja. Yang Kak Teja. Ya, izin Kak Bismil dan Kak semua mungkin sedikit mencoba. Bisa apa Kak Teja? Bisa ya. On cam Kak? Oh bisa Kak Bismil. Lebih bagus on cam Kakak terdeteksi oleh apa nih Kak dari rekod kita Kak. Yang mending kayak gitu Kak. Silakan Kak Teja. Pertanyaan nomor 6 nih, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Mungkin singkat saja Kak Bismil, mungkin yang pertama yang bisa kita lakukan itu mungkin misalnya kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga bisa membangun interaksi yang bagus dengan siswa. Jadi kita usahakan kita bisa berkomunikasi dengan siswa kita itu dengan baik, dengan bagus. Ada rasa kepercayaan dari siswa itu bahwa mereka memang ingin belajar dengan kita. Berikut juga bisanya kita menyediakan lingkungan yang aman mungkin Kak Bismil. Karena lingkungan ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap proses PBM kita nantinya. Karena kalau mereka merasa aman, maka insya-Allah pembelajaran kita juga akan berlangsung dengan baik. Mungkin itu saja sedikit Kak Bismil. Izin sekian Kak Bismil, terima kasih. Oke Kak Teja. Berarti menciptakan pembelajaran, suasana pembelajaran yang inklusif ya Kak. Kak Nila inklusif nama di guru penggerak tuh Kak Nila? Inklusif di guru penggerak nggak ada belajar itu Kak. Tapi memang itu inklusif. Inklusif namanya ya Kak ya. Bekuat saya takut Kak, bekuat takut ya gitu lah. Bekuat sok-sok tahu lah bahasa-bahasa itu kan gitu. Iya. Inklusif namanya Kak Teja. Iya inklusif mungkin iya waktu nyelantai sih wafal tu mah Kak Bismil kini baca apa Kak nak tak kenal lebih ku salah jawab lah ku bilang Kak mantau dari jauh. Kak ni memantau dari jauh Kak Bismil. Mungkin yo inklusif mungkin lah. Yo Kak. Inklusif. Inklusif kalau di bahasa Arabnya ado pakai ka tu jadi inklusif. Agak menanggung Kak Teja. Agak menanggung. Ikhfa jadinya ya tajwid ikhfa jadi nakaat. Mengerti ketemu dengan Rufka ya. Ikhfa bilang lo sampai beko mbah itu. Ayo sah. Baik kakak-kakak semuanya, semua pertanyaan sudah kita libas semuanya Kak. Ada sih dari kakak-kakak yang lain atau kakak-kakak semuanya yang mau membuat pertanyaan khusus Kak gitu tentang refleksi ini, ada nggak untuk pas. Yang kita pas Kak. Kak Budi kau yang mempas. Oke, pas. Oke lah, baiklah. Karena kita waktu udah molor juga ya Kak ya. Lanjut aja kita Kak. Sedikit lagi. Ini sudah merefleksikan, sudah kita sejalan. Kalau pakai Figma kita tadi Kak, sebenarnya saya pengen pun mengajarkan aplikasi Figma ini kepada kakak-kakak semua. Takutnya hari Sabtu waktunya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Terkadang kita semua tidak mengerti dan paham dengan aplikasi-aplikasi kayak gini. Tanya. Jadi pembelajarannya jadi tidak sampai gitu kan, ada permasalahan baru jadinya. Mudah-mudahan besok kakak pas luring atau dengan pertemuan-pertemuan kita selanjutnya kita membahas aplikasi Figma Jamboard ini Kak. Oke, pertanyaannya mari pergi refleksi. Apa kita melakukan refleksi udah pada akhir sesi ini Bapak Ibu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi itu. Memang benar saya pribadi pun
sangat jarang sekali melakukan kegiatan-kegiatan refleksi ini. Dari dulu mungkin model pembelajaran yang saya lakukan seperti itu saja kayak gitu kan. Yang seharusnya yang harus ditingkatkan, kita memang harus banyak men-share atau mencari referensi lain untuk pembelajaran kita, agar peserta didik itu suasana pembelajarannya inklusif atau menyenangkan seperti yang dikatakan Kakak Teja tadi. Dengan gimana ya Kak ya, dengan walaupun kita kayak gini cara pembelajarannya ya Kak ya, kalau kita buat pembelajaran itu seperti serius atau pembelajaran itu seperti menonton, mungkin sulit untuk dicerna atau dipahami dalam pembelajaran. Gini Kak, apakah ini saran sebelum kita tutup ya Kak ya, apakah pembelajaran yang seperti ini dengan berbagi praktik, dengan pengalaman-pengalaman Kakak yang seperti ini, apakah tepat sasaran dengan tujuan pembelajaran kita Kak gitu? Apa bisa bersuara Kakak atau kasih jempol Kak? Atau kita ubah cara pembelajaran kita Kakak? Atau kayak gini aja, atau kita rubah cara pembelajaran kita? Wah, oke Kak Bor. Berarti udah nyaman dengan pembelajaran yang berbagi pengalaman atau sepengetahuan kita masing-masing ya Kak ya. Oke Kak. Ya selanjutnya Kak Aat. Oke Kak Aat, silakan Kak Aat. Ada saran Kak Aat? Sedikit koreksi tentang pembelajaran kita Kak. Mungkin masalah waktu mungkin Kak. Seperti yang Kak bilang tadi, 1 jam pembelajaran kan, saya udah janji sama siswa untuk melaksanakan latihan upacara. Makanya saya on off kamera tadi ya, saya lihat siswa ke depan sebentar, balik lagi ke belakang gitu Kak. Hebat Kak. Mungkin di waktu Kak, kalau seandainya 45 menit, bagaimana kalau seandainya kita cepatkan waktunya di awal 10 menit, nanti finishnya on time gitu Kak. Maksudnya dicepatkan di mana nih Kak Aat? Misalnya kita mulai jam 1 kurang 10 itu udah bisa Kak Fasil tolong membuka pembelajaran, video pembelajaran kita. Jam 1 kurang 10 kita, siapa yang mau duluan masuk, udah baca-baca dulu kan. Nanti jam 1 kita mulai buka. Nanti 45 menit ke depan, kalau seandainya 1 jam 45 menit ke depan, pas di 45-nya jadi kita stop gitu. Oke siap Kak. Berarti udah molor lebih kurang 15 menit udah molor kita. Iya benar Kakak. Menunggu teman, menunggu rekan-rekan ya Kakak. Berarti walaupun 3 atau orang di dalam grup, kita lanjut aja gas saja dulu gitu. Nanti teman-teman menyusul ya Kak ya. Iya, dan di saat jamnya habis, ternyata materi kita masih tinggal, yuk kita buka secara offline atau bikin tugas, yuk kerjakan ininya gitu. Ayo kita kasih di WA atau Kak Budi. Oke Kak. Gitulah maksudnya sedikit Kak. Itu ide bagus. Ide bagus juga Kak. Berarti walaupun jam 1 kurang 10 kita gas, walaupun 4 atau 5 orang. Kan seperti Kak apa tadi ya, yang udah siap dari tadi Kak Edo kalau nggak salah ya kan. Udah dari jam setengah 11, setengah 12 dia siap. Walaupun 2 atau 3 orang lah kayaknya kita lanjut aja. Oke siap. Saran yang bagus Kak Aat, terima kasih banyak. Terus Kak gini sebenarnya yang molor lagi, kalau ada saya atau kami meminta untuk raise hand atau clone chat, lakukan aja 1 itu aja Kak. Itu sebenarnya Kak, tapi nggak ada yang menjawab. Itu masalahnya membuat kita molor gitu. Sebenarnya kan 6 pertanyaan ini singkat gitu. Itu aja Kak sebenarnya. Oke Kak, saya juga minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya saya berbicara. Tapi itulah jiwa karakter dan aura saya sebagai guru olahraga kan. Nggak bisa mau pencitraan itu kan nggak pandai ya Kak. Gitulah. Dimaafkan. Ada guru olahraga pencitraan. Awak apa adanya bersobok lah model Kak Budi, Kak Teja kan nggak pandai apa nggak berarah itu. Semuanya dimaafkan. Antara soal sampean saja. Nah itu.
Oke Kak, yang kedua sudah, dan terima kasih ya Kakak ya. Baik kakak-kakak semuanya, mohon maaf lagi sekali lagi saya kepada kakak telah mengganggu waktu weekend kakak semuanya. Nah, kalau kakak tuh masih di sekolah untuk melatih anak. Ayo yo tancap gas kakak, yo payahlah mencari guru teladan. Guru teladan. Oke Kak Edo, silahkan ditutup kembali dengan doa Kak Edo, silahkan. Atau Kak Budi lah, teragaklah mendengar Kak Budi penutup dari seksi ini Kak. Baiklah, menutup acara Zoom meeting kita hari ini, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto ada Kak? Oh, astagfirullah, yuk Kak. Lupa Kak, tu harus di-upload tadi Kak. Sorry Kak. Yo foto lu Kak. Lupa, sorry, maaf. Terima kasih telah mengingatkan. Oke, silakan Kak Nila, silakan. On cam Kakak, usahakan on cam deh. Oke, siap. Kakak semua, gimana gayanya Kak?